dari Kabupaten Bengkulu Utara, berasal dari sekolah SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Kali ini saya akan mewawancarai pimpinan sekolah saya, Ibu Fitriani Anggraini, bagaimana beliau mengambil keputusan selama beliau memimpin berdasarkan nilai kebajikan universal. Baik, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya mohon izin Bu wawancara sebentar mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang berkenaan dengan nilai kebajikan universal ya. Kita mulai. Mudah-mudahan bisa. Insyaallah Bu. Oke, Bu, yang pertanyaannya pertama ini, selama Ibu memimpin, apa yang dapat Ibu identifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih atas diberikannya waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan sebisa yang saya bisa lakukan saya jawab. Terkait dengan menghadapi kasus-kasus, bagaimana dengan apa tadi pertanyaannya, dilema etika dengan rujukan moral. Di sini terkait dengan saya sebagai pemimpin di sekolah ini, pasti ada kadang-kala kita dihadapkan pada suatu kasus. Nah, kalau berkaitan dengan dilema etika, biasanya dihadapkan pada sebuah kasus atau masalah yang dipilihkan dengan benar dan salah. Tapi kalau ada hal lain yang terkait dengan yang satu lagi tadi apa? Rujukan moral itu biasanya agak sulit karena posisi kepala sekolah di sana bagaimana memposisikan kita sebagai pemimpin itu untuk memutuskan suatu keputusan yang bijaksana barangkali. Oke, baik Bu, baik sekali jawabannya. Ibu, selama Ibu menjalankan tugas sebagai pemimpin, begitu kan, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan dua kepentingan yang sama, begitu? Baik, ya. Terkait dengan kasus yang terjadi, barangkali juga ini pernah kita alami gitu ya di sekolah, terkait bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Yang pertama itu jelas kita mengidentifikasi dulu ya masalah ini seperti apa. Selanjutnya kita menemukan akar permasalahan dari apa yang tadi bisa terjadi, sumber-sumbernya. Berikutnya kita lanjutkan mungkin mencari solusi, dan solusi ini juga bisa kita berkomunikasi ataupun berdiskusi kalaupun ada kebimbangan dalam hal kerja. Oke, baik. Kalau boleh saya simpulkan, jadi tadi Ibu bilang mengambil keputusan itu langkah yang pertama Ibu ambil adalah mengidentifikasi gitu ya. Setelah mengidentifikasi baru Ibu mencari solusi dan menemukan solusi dan memilih solusi mana yang paling baik, dan tidak lupa juga pasti berkolaborasi gitu ya. Oke Bu, baik, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama memimpin? Ini terkait masalah. Iya. Oh, baik. Nah, kalau terkait masalah ini langkah-langkah apa yang bisa diambil, ini tergantung permasalahannya. Nah, kan kadang-kala ada permasalahan itu yang bisa kita putuskan sesuai dengan insiden waktu itu terjadi. Kalaupun tidak bisa diambil seketika itu, artinya agak rumit, barangkali kita perlu langkah-langkah, ya kan? Nah, yang pertama tentu kita mencari dulu, menemukan ya titik permasalahannya, kemudian juga menentukan penyebab terjadinya. Selanjutnya tentu setelah ditemukan akar permasalahan ini, kita akan mencari beberapa alternatif solusi. Nah, solusi ini kalau tidak bisa diputuskan sendiri, tentunya kita berkolaborasi dengan pihak yang lain. Biasanya saya manggil wakil ataupun bisa dari tokoh masyarakat atau bahkan instansi terkait kalau memang itu diperlukan. Baik, jadi Ibu yang pertama itu pasti mencari penyebab Ibu ya, identifikasi dulu, kemudian Ibu berkolaborasi, mengajak pihak-pihak yang bisa Ibu ajak kolaborasi, bisa wakil kepala sekolah, kemudian
kemudian ada tokoh masyarakat atau instansi terkait ya. Lihat dulu berat tidaknya sebuah Iya kasus. benar Bu. Kemudian Bu, pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Ibu? Baik, coba diulangin lagi maksudnya. Hal apa saja yang hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Baik, dalam mengambil keputusan tidak hanya masalah barangkali ya. Ya. Baik, kalau dalam mengambil keputusan pasti mempertimbangkan ya dari beberapa alternatif solusi dan kita ambil solusi yang terbaik dari hasil entah itu dari hasil komunikasi atau hasil diskusi, kemudian dari alternatif solusi itu kita pilih solusi yang paling tepat dan paling baik. Oke, baik. Nah Bu, selama Ibu menjabat menjadi seorang pemimpin, pasti Ibu pernah menemukan masalah atau kasus yang mungkin menjadi tantangan buat Ibu. Nah, kira-kira apa Bu? Bagaimana Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Baik, tentu di dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ada kalanya memang dalam keraguan atau dalam kebimbangan. Tentu ini tadi balik kita ke atas, masalah dilema ini tadi dengan dilema etika dan apalagi rujukan moral. Artinya di sini kadangkala ada kita berurusan dengan regulasi ya, itu aturan yang memang harus dilakukan. Nah, balik lagi kita sebagai manusia itu kan ada sosial kita berkaitan dengan perasaan yang kali secara regulasi menyalahi, kemudian ternyata ini tidak bisa tidak dari kasus ini. Nah, ini saya juga mengutamakan mufakat biasanya dari solusi terbaiknya ini berkomunikasi, kemudian dari beberapa solusi kita pilih yang terbaik setelah hasil komunikasi, dan tentunya mufakat yang harus melibatkan kawan-kawan guru yang memang harus kita transparan agar tidak ada kesalahpahaman, kemudian ya kita ambil, kita lakukan tindakan yang mengambil keputusan begitu ya. Oke. Nah Bu, jika Ibu menghadapi satu masalah atau kasus di sekolah, apakah Ibu akan membuat jadwal untuk menyelesaikannya atau Ibu akan segera menyelesaikan masalah atau kasus tersebut? Baik, kalau yang dikatakan sebuah kasus atau permasalahan tentunya kan ini suatu hal yang harus kita tindak lanjuti secara secepatnya. Karena kalaupun kita menunggu waktu, kita nggak tahu permasalahan ini akan berkembang seperti apa. Nah, paling tidak ada penanganan awal walaupun tidak bisa tuntas hari itu. Jadi kalau penanganan tentunya kita berupaya secepatnya diselesaikan. Tapi akan secepatnya Ibu selesaikan ya Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, benar. Dalam pengambilan keputusan biasanya dalam kasus-kasus baik itu dilema etika maupun tadi yang lainnya, tentunya dalam mengambil keputusan ini kalau keputusan itu berat, ya kan, nah, kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Seperti di atas sudah saya jelaskan, kalau tidak bisa lagi dengan para wakil, biasanya kita bersharing dulu dengan para wakil, tidak bisa teratasi, ya kita berkomunikasi dengan pihak yang lain, bahkan juga instansi-instansi terkait dalam menyelesaikannya. Artinya ada kalanya di sekolah itu kasus yang tidak bisa diselesaikan secara intern, ya tentunya kita melibatkan pihak lain besar lain. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu menjabat dan mengambil keputusan-keputusan pada setiap kasus dan masalah itu? Oh baik, ada dipetik hikmah dari berbagai kasus, baik itu terselesaikan dengan baik maupun nanti bertahap itu terselesaikan. Tentunya yang pertama adalah proses pendewasaan. Karena semakin banyak permasalahan mungkin nanti kita lakukan proses, dan itu proses pendewasaan kita dalam mengambil kebijakan ke depan. Kemudian sebagai bahan
evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Tentunya kita evaluasi bahwa kasus yang sama kebijakan besoknya itu harus berpengalaman dari yang kemarin, berarti berpihak pada solusi. Iya. Kemudian yang berikutnya tentu komunikasi dengan pihak yang lain secara berkoordinasi, itu adalah hal yang sangat efektif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin itu adalah pertanyaan dari saya kepada Ibu selaku pimpinan sekolah, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan terkait dengan masalah atau kasus yang ada di sekolah, baik itu siswa maupun guru, dengan tidak meninggalkan nilai kebajikan universal, Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga ucapkan terima kasih, sukses untuk Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak, saya sebelumnya mohon izin dulu karena saya akan melakukan wawancara, memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku pimpinan sekolah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan pada saat Bapak menghadapi kasus atau masalah di sekolah Bapak yang tidak lari dari nilai kebajikan universal ya Pak ya. Ya baik. Baik Pak, kita mulai. Ini pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi selama ini Bu memang susah untuk membedakan di dilema etika ini bujukan moral tadi, ya bujukan moral benar melawan benar dan benar melawan salah. Tapi ya sebagai pemimpin ya mau tidak mau kita harus mengambil keputusan untuk dua dilema yang tadi. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi selama ini untuk menghadapi dua masalah tadi yang sama-sama benar melawan benar, benar melawan salah, jadi memang agak susah untuk memilih dari itu, tapi ya kita harus menerapkan yang mana dilema tersebut yang memang benar-benar termasuk dilema benar melawan benar. Oke. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi untuk menentukan dilema tadi yang apakah masuk ke dalam dilema benar, etika benar melawan benar ataupun dilema etika benar melawan salah, kita harus menerapkan 9 prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini sampai urutan pertama sampai ke urutan ke-9. Jadi di urutan ke-8 nanti sampai kita pengambilan keputusan. Setelah keputusan tersebut kita ambil, maka kita juga harus merefleksi keputusan yang telah kita ambil tadi, apakah keputusan yang kita ambil tadi itu tepat ataupun tidak, apakah keputusan yang kita ambil tadi benar ataupun tidak. Oke. Jadi Bapak tadi ada 9 langkah ya Pak ya pengambilan keputusan. Setelah kita mengambil keputusan berarti kita juga harus tahu merefleksikan keputusan kita itu apakah benar atau ataupun gitu ya. tidak. Iya. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi hal-hal apa yang harus dianggap efektif? Yang pertama adalah berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli kita mengenali bahwa ada nilai-nilai apa yang terkandung dalam situasi tersebut. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu. Oke. Itu. Selanjutnya Pak, nah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi tantangan yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah sulit untuk menentukan dilema etika tersebut antara benar lawan benar, kemudian benar lawan salah. Itu yang paling pertama, sulit untuk memisahkan itu. Kemudian kadang-kadang juga dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin kita ada
banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, bukan hanya kepentingan hari ini saja, Ya. tapi juga kepentingan yang akan datang. Bukan hanya kepentingan individu, tapi juga kepentingan kelompok. Apakah itu nanti akan berdampak positif bagi organisasi kita, bagi sekolah kita, apakah tidak? Jadi banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan di sana. Baik Pak. Lalu Pak, misalnya ya Pak ya, dalam satu waktu Bapak menemukan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah Bapak, apakah Bapak akan melakukan jadwal untuk menyelesaikan kasus itu atau Bapak segera melakukan penyelesaian tentang kasus itu? Jadi jikalau ada kasus yang terjadi di sekolah, tidak bisa masalah tersebut kita selesaikan dengan secepat mungkin, tidak bisa Bu. Jadi masalah tersebut, apalagi yang dilemanya etika tadi, memang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Memang masalahnya kita selesaikan, tapi kita harus memenuhi langkah-langkah tadi. Yang pertama tadi 9 langkah tadi, kemudian kita harus berkoordinasi terlebih dahulu juga, bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin kalau di sekolah, masalah itu masalah siswa, bisa berkoordinasi dengan kesiswaan, berkoordinasi dengan para wakil, kurikulum dan lain sebagainya, termasuk wali kelas dan juga wali murid. Jika masalah itu masalah guru, maka akan berkoordinasi dengan cabang dinas, berkoordinasi dengan dinas, pengawas dan lain sebagainya. Oke. Tetap harus koordinasi. Oke, baik. Berarti Bapak tadi sudah menjelaskan ketika ada masalah itu memang secepatnya harus diselesaikan, namun harus dipertimbangkan dulu, sebelumnya dipertimbangkan. Terus Bapak melakukan kolaborasi Pak ya dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Baik Pak, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi, yang sangat membantu adalah kerjasama tim yang baik, kolaborasi yang baik. Karena seperti kata pepatah, tidak ada yang namanya Superman, yang ada itu adalah super tim. Jadi tim yang baik tadi. Jadi kalau di sekolah tetap ada koordinasi, tetap ada kerjasama baik ke sesama kita yang ada di sekolah maupun koordinasi dengan atasan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengalaman saya selama mengambil keputusan dilema etika ini, adalah bahwa sesuatu yang harus kita ambil keputusan tersebut itu memang harus, kalau bisa itu memang harus menyenangkan kedua belah pihak. Tidak bisa kalau keputusan yang kita ambil tadi menyudutkan salah satu pihak. Itulah makanya langkah-langkah yang kita ambil tadi itu panjang, baik itu langkah-langkah yang kita ambil, kita kolaborasi dengan berbagai pihak sampai akhirnya kita memutuskan kebijakan tersebut, keputusan tersebut. Jikalaupun keputusan ataupun kebijakan tersebut sudah kita ambil, langkah terakhirnya kita refleksi. Ya, kita analisis kembali apakah keputusan yang kita ambil tadi benar ataupun tidak. Kalau memang keputusan tadi sudah tepat, maka itu harus kita jalankan. Kalaupun nanti setelah refleksi keputusan yang kita ambil tadi ternyata salah, maka kita harus mengkomunikasikan kembali keputusan tadi. Artinya bisa kita evaluasi, bisa kita revisi kembali untuk kemudian hari. Oke. Baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, sudah bersedia diwawancarai oleh saya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin yang tidak lepas dari nilai kebajikan gitu. Terima kasih Bapak, saya ucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.